Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ijma sebagai pengantar pengetahuan kita tentang ijma. Disebut sebagai pengantar karena apa yang akan saya bahas ini hanya sebagian kecil untuk mengantarkan pemahaman kita tentang ijma. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam pembahasan tentang hukum Islam, para ulama, para ahli hukum selalu menyebut kata ijma hampir berulang kali, dan dalam setiap kesempatan kita temukan istilah-istilah ini, istilah ijma ini diucapkan. Karena itu kita harus benar-benar memahami apa itu ijma. Secara bahasa, ijma berasal dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an, yang artinya adalah mengumpulkan atau menghimpun. Kalau diartikan lagi bisa diartikan kemudian sepakat. Menghimpun artinya menghimpun seluruh kesepakatan-kesepakatan atau pendapat-pendapat yang berserakan itu menjadi sama, sehingga disebutlah sebagai ijma. Itu secara bahasa. Secara istilah, dalam beberapa kitab usul fikih dinyatakan bahwa ijma itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah mengenai hukum Islam dalam sebuah kasus. Jadi yang disebut ijma dalam istilah hukum Islam adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah, di mana kesepakatan itu mengenai hukum dari sebuah kasus. Itulah yang disebut dengan ijma. Berdasarkan definisi ini, maka ijma itu memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur ijma antara lain adalah yang pertama, adanya kesepakatan. Itu yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, dilakukan oleh orang yang telah memiliki kapasitas sebagai mujtahid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kesepakatan tersebut dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Dan yang keempat, kesepakatan itu terjadi atau tentang hukum Islam, bukan tentang yang lainnya. Jadi ada 4 unsur sebuah kesepakatan itu disebut dengan ijma. Yang pertama tentu adalah kesepakatan. Yang kedua dilakukan oleh para mujtahid, jadi orang yang sudah berkapasitas sebagai mujtahid. Kemudian yang ketiga dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Dan yang keempat, yang disepakati itu, objek yang disepakati adalah hukum Islam, bukan yang lainnya. Perlu kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan unsur pertama, kesepakatan tadi itu. Yang dimaksud dengan kesepakatan sebagai unsur pertama itu adalah pertama, bahwa namanya kesepakatan ijma berarti melibatkan banyak orang, bukan hanya satu orang. Artinya yang terlibat dalam kesepakatan itu adalah beberapa, lebih dari satu orang, lebih dari 2 orang, bahkan lebih dari 3 orang. Karena harus banyak orang yang terlibat dalam kesepakatan itu. Yang kedua, makna dari kesepakatan ini berarti kesepakatan itu benar-benar dilaksanakan secara sempurna. Apa artinya? Kesepakatan itu dilaksanakan sampai kemudian para mujtahid yang sepakat itu wafat. Artinya misalnya ada 3 orang yang sepakat, atau ada 10 orang, semua mujtahid misalnya ada 10 orang yang kemudian sepakat tentang sebuah hukum, maka kesepakatan itu berlangsung sampai
ke-10 orang itu wafat. Apabila satu saja tidak sepakat, misalnya pada 2 tahun setelah kesepakatan itu kemudian satu orang meralat kesepakatan itu, maka berarti tidak disebut lagi sebagai ijma. Ini yang dimaksud dengan unsur pertama, adanya kesepakatan. Jadi kesepakatan itu harus benar-benar sempurna. Yang kedua, dilakukan oleh seluruh mujtahid. Jadi kesepakatan tersebut dilakukan oleh orang yang memenuhi kompetensi sebagai seorang mujtahid. Pada pembahasan tentang ijtihad kita sudah pernah menyampaikan apa saja syarat-syarat atau kriteria seseorang bisa mencapai tingkat mujtahid itu. Jadi ini unsur yang kedua, dilakukan oleh mujtahid. Siapa saja mujtahid yang sepakat tersebut, seluruhnya. Tidak ada satupun mujtahid yang kemudian tidak sepakat. Ini unsur yang kedua ya. Jadi dilakukan oleh seorang mujtahid. Kalau ada orang yang sepakat tapi bukan mujtahid, maka tidak dianggap kesepakatan itu. Ada orang 10 orang sepakat ya, berpendapat sepakat tentang A, sepakat tentang hukum B, tapi dia bukan mujtahid, maka itu tidak disebut sebagai ijma. Yang ketiga, unsur ketiga tadi adalah dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ijma dengan demikian itu dimulai sejak Rasulullah wafat. Begitu Rasulullah wafat, kalau kemudian ada kesepakatan-kesepakatan, maka kesepakatan itulah disebut dengan ijma. Misal, ketika para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama di Saqifah Bani Sa'idah, maka kesepakatan itu bisa disebut sebagai ijma karena terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah masih hidup, masih ada, maka tidak ada satupun kesepakatan yang bisa disebut sebagai ijma karena semuanya bermuara kepada Rasulullah. Baik. Yang terakhir, unsur terakhir adalah yang disepakati itu atau objek kesepakatannya itu adalah hukum Islam. Jadi harus hukum syara, bukan yang lainnya. Jadi kalau misalnya di luar hukum syara, ini masih terjadi perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Haramain, maka jelas kesepakatan di luar hukum syara itu tidak bisa disebut sebagai ijma. Sama sekali tidak bisa disebut sebagai ijma. Ini menurut Imam Al-Haramain. Tapi ada juga yang masih berpendapat, misalnya Syaukani, kemudian Al-Himam, itu menyatakan kesepakatan di luar hukum syara itu bisa juga disebut sebagai ijma. Misalnya kesepakatan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan tasawuf atau yang lainnya yang di luar hukum syara, maka itu masih bisa disebut sebagai ijma juga menurut sebagian ulama yang menyatakan itu sebagai ijma. Nah, berdasarkan definisi tadi itu, maka kemudian para ulama membagi ijma itu menjadi dua. Yang pertama adalah ijma sharih, yang kedua adalah ijma sukuti. Jadi ada dua ijma itu, yang pertama adalah ijma sharih, yang kedua adalah ijma sukuti. Apa yang disebut dengan ijma sharih itu? Ijma sharih itu adalah ijma yang terang, yang tegas. Kesepakatan yang tegas-tegas disampaikan oleh para ulama, para mujtahid itu baik secara qauli maupun fi'li. Gitu ya. Jadi ada kesepakatan yang secara tegas diucapkan oleh para ulama itu tentang kesepakatan itu, maka itu disebut dengan ijma yang sharih. Karena sudah ada saya sepakat, misalnya menyatakan saya berpendapat seperti ini, lalu kemudian saya sepakat menyatakannya seperti itu. Ya contohnya yang tadi itu, misalnya ketika para sahabat membaiat atau menyatakan dukungannya terhadap pemilihan siapa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, pengakuan mereka itu diucapkan secara sharih. Mereka sepakat menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Itu disebut sebagai ijma yang sharih. Yang kedua ada namanya ijma sukuti.
Ijma' sukuti itu adalah namanya sukut, ya. Sukut itu adalah diam. Jadi ini kesepakatan yang diperoleh dari sikap diam sebagian sebagian ulama, sebagian mujtahid. Jadi ada satu orang mujtahid, jadi ada sebagian mujtahid misalnya menyatakan hukum sesuatu itu A, lalu kemudian mujtahid yang lain diam. Diam, tidak menyatakan ia setuju, tapi juga tidak menyatakan ia tidak setuju. Hanya saja berbeda dengan ijma' yang sharih tadi, yang tegas itu. Untuk ijma' sukuti para ulama masih berselisih, berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu sebagai ijma', ada yang menyatakan itu bukan ijma'. Misalnya ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa ijma' sukuti itu tidak bisa disebut sebagai ijma'. Mengapa? Karena sikap diam dari beberapa orang mujtahid itu nggak bisa dinilai setuju atau tidak. Jadi misalnya ada orang yang berkata A, lalu kemudian yang lain itu tidak menyatakan apa-apa, tidak menyatakan setuju, tapi juga tidak menyatakan tidak setuju, maka diamnya orang-orang tersebut tidak bisa disebut sebagai persetujuan atau kesepakatan. Ada kata-kata yang sering kita dengar berkaitan dengan ini, la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam itu tidak bisa divonis berkata apa-apa. Jadi kalau ada orang yang diam, maka diamnya itu nggak bisa divonis ia sudah setuju atau tidak setuju. Ini la yunsabu ila sakitin qaulun. Nggak bisa orang yang diam itu kemudian divonis menyatakan A atau B. Tapi ulama yang lain, misalnya Hanafiyah dan Hanabila, itu menyatakan bahwa ijma' sukuti itu tetap bisa disebut sebagai ijma'. Jadi ijma' sukuti itu tetap bisa disebut sebagai ijma'. Mengapa? Karena katanya mereka, sikap diam mereka itu ya berarti setuju. Kenapa? Karena yang diam itu bukan orang sembarangan. Yang diam itu adalah para ulama, para mujtahid. Para mujtahid yang sangat paham tentang hukum Islam. Kalau mereka tidak setuju, pasti mereka itu akan berbicara. Tapi karena mereka tidak berbicara, berarti mereka sudah jelas-jelas setuju. Tidak mungkin kalau memang hukum yang dicetuskan oleh seorang ulama itu kemudian salah menurut sebagian ulama yang lain, itu kemudian mereka diam. Mereka tidak akan mungkin mendiamkan kesalahan. Pasti mereka akan mengoreksi, menolak, atau macam-macam yang lain. Karena itu kalau mereka diam, katanya Hanafiyah dan Hanabila, berarti itu adalah sikap sepakat dari mereka itu. Inilah sekedar pengantar dari kami tentang apa dan bagaimana ijma' dalam hukum Islam itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.